walaupun rugi pidanakan. Oke, di sini aku nanya karena kalau ada tinta di atas kertas berarti harus ada legalitas. Nah, legalitas itu membutuhkan uang. Terus aku bertanya, kalau kita sebagai hustler atau kita orangnya di bawah ingin legalitas tapi itu membutuhkan uang, gimana pendapatnya? Jadi kalau ada satu brand akan kita pasarkan produknya di Indonesia misalnya, itu kita bisa buat perjanjian di atas kertas. Perjanjiannya tidak membutuhkan uang, perjanjiannya hanya menggunakan target. Misalnya dalam 1 bulan targetnya harus 1 miliar untuk perusahaan. Nah, nanti kalau ada penipuan dan ada kasus pidana, kertas ini yang dipakai dasar untuk mengklaim sesuatu kepada yang menipu. Nah, tapi kan kalau kita ada masalah terhadap suatu pihak yang berbisnis dengan kita, itu harus tetap aja masuk ke nanti ke ranah pidana kan. Nanti ke ranah pidana juga itu memerlukan uang kan. Kalau dalam mendapatkan perjanjiannya, untuk mendapatkan uangnya tidak menggunakan dana. Tapi begitu ada masalah hukum, masuk ke ranah hukumnya, baru itu menggunakan dana. Itu. Jadi yang dimaksud dosen kamu itu bahwa ada pihak ketiga yang tidak memerlukan dana dalam membubuhkan tanda tangan itu, gitu ya. Nah, itu artinya bahwa kita sebagai broker memasarkan satu produk tertentu dalam brand tertentu dengan perjanjian pemenuhan target penjualan. Tapi kan kalau kita sebagai kepala dari suatu perusahaan kan kita mikirnya kalau jangka panjang kan. Terus kalau nanti ada masalah kan, berarti itu akan masuk ke ranah pidana. Dan kalau nanti si lawan kita itu memperpanjang masalah-masalahnya, itu akan membutuhkan kuras lagi uang. Menurut apa itu tindakan cerdas apa yang harus dilakukan oleh kepala perusahaan? Mending melibatkan logikanya atau perasaan? Terkadang ada 2 keputusan yang diambil. Satu, jika tidak berbanding lurus dengan keuntungan, dia akan mundur dan akan didiamkan. Tetapi ada juga yang mengambil keputusan hal seperti ini tidak boleh dibiarkan karena akan memberi presiden buruk kepada pelaku bisnis yang lain. Jadi, seseorang pengusaha yang tetap mengambil risiko walaupun rugi untuk mempidanakan seseorang dengan tujuan menimbulkan efek jerah bagi para pelaku bisnis yang lain yang melakukan tindakan yang sama. Tapi kalau personal sendiri Bapak, opininya kalau ada seperti itu? Tergantung. Jadi tidak bisa digeneralisir. Itu tergantung kondisi, situasi dan kondisi. Ketika misalnya perusahaan kita besar, brand image kita bagus, walaupun rugi pidanakan. Karena kalau tidak dipidanakan, tidak akan menimbulkan efek jerah. Itu brand image kita akan terus diganggu oleh pengusaha-pengusaha yang dalam tanda petik merugikan pengusaha yang lain.